wabarakatuh. Saya Ahmad Junaidi dari Prodi Sistem Informasi. Kali ini akan mengerjakan tugas 2 pemrograman berbasis web. Kita diminta untuk membangun sebuah web sederhana, sama seperti tugas 1 yang lalu ya. Namun kali ini kita menggunakan Vue.js, framework Vue.js ya. Minta untuk menerapkan fungsi-fungsi untuk menampilkan data seperti mustache, directive text gitu. View model, ada data binding, kemudian ada watcher ya. Di sini kita diminta untuk membuat aplikasi website sederhana untuk pemesanan bahan ajar di universitas terbuka. Pada tugas praktik kedua ini, mahasiswa berfokus untuk membuat aplikasi website berbasis Vue.js sebagai framework yang digunakan sebagai pengerjaan tugas praktik 2 ini. Kemudian ada JS file sebagai data dummy, nanti akan diperlihatkan di sini. Oke, yang pertama-tama buatlah 2 halaman website yang perlu dikembangkan sebagai berikut. Halaman stok bahan ajar. Kita langsung saja ke kodenya ya. Oke. Baik, di sini saya sudah membuat ini ya, semacam codingan sederhana. Ini sebenarnya meneruskan dari tugas 1 yang lalu, file-filenya hanya saja saya rapikan dan saya modifikasi. Jadi seperti ini. Ada tracking, stop, ada halaman. Jadi ini semua halaman ya, halaman tracking, halaman stop, halaman login, halaman history, halaman dashboard seperti ini. Yang mana nanti mengambil data dari JavaScript. Ya, ada tracking apps, ada stop, ada data bahan ajar, kemudian ada data digest. Ini data-data ini ya, seperti ini. Ya, seperti itu semuanya. Kemudian tentu saja tak lupa ada style CSS. Kemudian di sini kita diminta untuk ini ya, ada 2 ya yang diminta. Halaman stok bahan ajar dan halaman tracking up. Ini tracking delivery order ada di ya. Nah, kita langsung saja mulai dari login begini. Meskipun sebenarnya nggak butuh login, kita bisa langsung ke dashboard. Kita gunakan Go Live. Kemudian sudah tampil seperti ini, kita bisa langsung masukkan nama. Nah, ini sandinya. Sini lucu sekali ya. Ini login berhasil. Seperti yang sebelumnya, nggak perlu dijelaskan itu kalau misalnya tidak berhasil, ini kan muncul alert. Nah, di sini dashboardnya yang saya buat. Kita langsung mulai saja ke stoknya ya. Di sini ada stok bahan ajar, jadi di sini sudah ada mulai kode, judul, kategori. Di sini
ada kode, judul, kategori, PBJJ, lokasi rak, ada quantity, kemudian safety. Untuk catatan saya lupa ya, ternyata terlewat seperti itu. Ada kategorinya, kemudian ada filter yang hanya menampilkan jumlah stok dari jumlah safety stok. Oke. Oh, untuk ini saya lupa juga. Iya. Jadi kira-kira seperti ini ya. Jadi misalnya kita bisa menambah ya. Kita bisa tambahkan di sini. Kita masukkan kode misal atas ya, 1 2 3 4 dengan judul misalnya saja. Untuk kategorinya enggak pilihan seperti itu, tapi jadi Bandung. Lokasi raknya aja di rak 7 kotak misalnya A8 seperti itu. Harganya bisa kita kasih ya 300.000. Jumlahnya ada kita buat 10. Kemudian safety thresholdnya kita bisa pakai misalnya 5 ya. Oke. Nah, akan muncul item berhasil ditambahkan. Jadi sudah judul, kategorinya apa, rak berapa, nah, kemudian threshold tadi ada 10 ya, quantity 10, ada jumlah 10. Itu menandakan kuantitinya aman ya. Ini menampilkan list stock dari data.js. Untuk safety tadi ya, status aman ini, jika kita kurangi, ini tadi berapa ya? 5. Dia nanti akan menipis. Misal sudah quantity mencapai 5 sesuai tadi kita pasang thresholdnya. Dan jika kita nolkan, jadi kosong. Dan dia nggak bisa minus. Kemudian jika kita hapus, misal di sini ada yang sudah saya buat tadi, ada apa, kita hapus, akan muncul alert seperti ini. Akan menghapus, ada apa, hapus, item dan terhapus. Oke, kemudian di bawahnya ada riwayat perubahan sesi ya. Nah, di sini jika saya mencoba untuk mengubahnya, ada perubahan, dia akan muncul. Misal saya tambahkan misalnya saja ya yang ini. Nah, lihat di bawah dia berubah. Dan seperti itu. Terus baik hapus atau ubah quantity ya. Ada di sini. Tadi kita di stok ya. Ini stok HTML-nya. Bisa dilihat. Nah, ini kita menggunakan view model. View model. Judul, quantity dash, harga. Seperti itu. Nah, di sini ada before. Ya, kita menggunakan before. Kemudian if jika kita menggunakan if. Nah, if ini kita gunakan untuk menampilkan status stok ya, untuk menampilkan status stok. Ada jika misalnya kita klik plus 1 dia akan bertambah, jika kita klik minus 1 dia akan berkurang 1 seperti itu. Kita button seperti itu.
if gitu. Kemudian untuk before itu untuk menampilkan list bahan ajar, pengiriman dan tracking tadi ya. Di sini ada tabel-tabelnya. Ya. Kemudian delete. Ya, kita mengklik delete ya. Itu akan muncul hapus item, kemudian akan hapus seperti itu. Dan berhasil dihapus seperti tadi. Sudah ya, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke ini ya. Kita kembali ke sini. Tadi sudah tambah hapus. Ini hanya satu halaman. Jadi nggak ada private atau next-nya. Kita bisa tambahkan, kita bisa hapus, kita juga bisa menampilkan yang menipis. Di sini ada dua. Apas menipis. Tapi itu tadi di sini ada 3 ya. Oke, kemudian kita ke tracking. Nah, di sini ada halaman tracking. Di sini ada tempat untuk pencarian. Ada menampilkan status pengiriman, kita tampilkan semua ya. Di sini ada, kita buka. Dan di sini ada homogeneity, nomor DO, kemudian ada pilihan ekspedisi, total harga, kemudian ada tambahan perjalanannya. Nah, di sini kita bisa melihat detailnya seperti itu. Mungkin ya, data dummy. Jadi semua ini mengambil data dummy dari JS ini ya. Di sini juga ada style CSS-nya. Di sini ada heading, control, table, control area, ada data bahan ajar yang bisa kita download ya. Data, kemudian stock, tracking apps juga kita gunakan di sini. Ya, sudah komputer, sudah mustache juga. Nah, di sini ada watcher juga, kita sudah gunakan watcher. Tadi juga kita sudah gunakan ya. Kira-kira seperti itu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.